Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisa Mockup Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Donasi Teman Berbagi. Di sini kami beranggotakan, yang pertama itu ada Riko Gatot Nugraha, yang kedua ada Yodi Pamungkas, yang ketiga ada Nisa Aulianingrum, yang keempat ada Valdi Febriansyah, dan yang kelima itu ada Muhammad Rian Ramdhani. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang halaman login atau front end. Halaman ini adalah halaman untuk masuk ke menu utama dari sebuah web yang dimana penggunanya itu sudah memiliki akun yang terdaftar. Jika sudah memiliki akun yang terdaftar, pengguna akan diminta email atau username dan juga password. Setelah selesai, pengguna harus menekan button lalu masuk secara otomatis dan akan masuk ke halaman home. Untuk selanjutnya ada halaman home. Halaman home ini berisi beberapa pilihan di mana pengguna bisa memilih donasi yang ingin disalurkan. Setelah itu, halaman akan langsung berpindah ke halaman donasi. Untuk yang selanjutnya ada halaman donasi. Halaman donasi ini berisi form input data mengenai data yang diperlukan untuk melakukan donasi seperti nama, email, jumlah uang, penyaluran dana, bank transfer, dan bukti transfer. Hal itu harus diisi demi menjaga transparansi masuknya dana. Jika pengguna ingin mengetahui donasi masuk atau tidaknya, bisa klik laporan donasi. Baik, di sini saya Rian Ramdhani akan menjelaskan halaman laporan donasi di front end. Halaman ini berisi siapa saja orang yang uangnya sudah didonasikan ke dalam website yang berisikan nama, tanggal, dan jumlah uang yang sudah didonasikan. Lalu selanjutnya halaman login di backend. Halaman login ini adalah halaman awal masuk untuk admin di mana berisi informasi mengenai uang donasi, dana donatur, bank yang terkait, dan masih banyak lagi. Di sini admin harus memiliki akun untuk masuk ke dalam halaman dashboard. Jika tidak, maka harus membuat akun dahulu di halaman registrasi. Baik, selanjutnya halaman dashboard di backend. Halaman dashboard ini yang memiliki informasi jumlah donatur, jumlah donasi, total donasi yang sudah masuk, dan berisi informasi data donasi yang baru. Selanjutnya, halaman donasi di backend. Halaman ini berisi informasi data para donatur yang sudah menyalurkan dananya. Di sini admin dapat mengubah status dari para donatur dengan ditandai warna hijau sebagai tanda telah valid uangnya yang masuk. Tidak hanya itu, di sini berisi button untuk mencetak seperti print, kemudian button download PDF, lalu ada button export ke Excel untuk tampilan data tersebut. Lalu selanjutnya adalah halaman penyaluran dana. Halaman ini berisikan tempat untuk penyaluran dana seperti panti asuhan, kaum duafa, dan bencana alam yang terjadi. Di sini admin dapat mengubah dan menghapus dan menambahkan data penyaluran dana yang tersedia di website. Lalu kemudian ada halaman bank. Halaman ini berisikan penyaluran donasi melalui bank apa saja yang tersedia, dan di sini juga berisikan tabel dari akun pengumpulan donasi yang dimana jika terkumpul maka akan disalurkan ke tujuan yang sudah ditentukan. Nama saya Riko, saya akan melanjutkan penjelasan di slide selanjutnya. Di sini ada halaman bank. Halaman ini berisikan pengeluaran donasi yang melalui bank apa saja yang tersedia. Dan di sini juga berisikan tabel dari akun pengumpulan donasi yang dimana jika sudah terkumpul maka akan disalurkan ke tujuan yang sudah ditentukan. Nah, ini contoh gambarnya. Selanjutnya, di halaman survei, pada halaman ini kami menanyakan kepada kelompok-kelompok lain untuk mensurvei data diri pada responden yang akan menjawab survei seperti nama, kelas, NIM, dan nama kelompoknya. Nah, ini contoh form yang telah kita buat.
Ada nama, NIM, kelas, dan kelompok. Slide selanjutnya. Setelah mengisi data diri, kami mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tanggapan dan penilaian para responden terhadap mockup yang telah kami buat. Di sini kita menanyakan mockup halaman login dan menanyakan tampilan awal untuk mockup kami apakah mempermudah bagi responden yang telah melihat mockup kita. Di slide selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Setelah melihat form ini, apakah mempermudah user dalam melakukan penyaluran donasi? Nah, itu contoh pertanyaan dan mockup yang telah kita buat tuh. Yang kedua, apakah laporan bukti ini dapat dipercayai jika laporannya berhasil? Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, apakah dapat menggunakan aplikasi ini dengan lebih mudah? Dan jika ada saran, apakah yang kalian akan memberikan saran dan masukannya? Nah, slide selanjutnya hasil survei. Kami mendapatkan responden 16 orang yang telah mengisi Google Form yang kami buat. Kami membagikan link Google Form ke kelas berikut statistik nama yang kelompok dan responden. Satu orang yang mengisi dua kali. Nah, itu contoh. Lihat di situ ada 16 orang dan satu orang mengisi 2 kali respondennya. Di sini ada hasil survei, yaitu berikut adalah data grafik dari pertanyaan yang sudah dijawab. Dari hasil 93,8% menjawab mudah dalam melakukan login dan 6,2% menjawab tidak. Sini pun ada contoh grafiknya. Yang biru itu 93,8% dan yang merah 6,2% yang tidak. Dan selanjutnya hasil survei dari responden untuk user memahami konsep yang kita buat dengan hasil, dan 93,8% menjawab ya dan 8,2% menjawab tidak. Setelah melihat tampilan ini, apakah user mengerti konsep ini? Di sini ada diagram grafik yang biru yaitu menjawab ya, yang merah itu menjawab tidak. Selanjutnya ada hasil survei grafik data dari para respon mengenai penyaluran donasi. Di sini para responden 100% menjawab iya dalam mempermudah untuk melakukan donasi. Grafiknya full warna biru ya. Selanjutnya ada hasil survei grafik apakah user mempercayai sistem website ini, dan responnya 87,5% menjawab ya untuk percaya pada website ini. Selanjutnya grafiknya setelah melihat laporan bukti donasi ini, apakah user dapat mempercayai sistem web? Lebih ke warna biru, lebih banyak mempercayai, yaitu ya dengan 87,5%, dan yang merah menjawab tidak, dan yang kuning tampilan laporan donasi yang simpel dan sederhana membuat kurang yakin dengan sistem webnya. Selanjutnya ada hasil survei pendapat user dalam pengguna aplikasi dengan desain antarmuka yang sudah kami buat. Yang pertama, apakah user mau menggunakan aplikasi antarmuka seperti ini lagi? Dan jawabannya ada 1 bisa jadi, 2 ya karena sangat user friendly, 3 iya. Terus ada lagi jawabannya perlu dilakukan survei untuk UI di
era sekarang yang berkaitan dengan tampilan donasi dan memperbaiki tampilannya. Ya, karena aplikasi dengan antarmuka seperti di atas sangat user friendly. Ada juga menjawab mungkin, dan yang terakhir itu ada mau karena mudah digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valdi Febriansyah akan menjelaskan tentang hasil survei. Di sini ada 16 jawaban, diantaranya berguna untuk mempermudah masyarakat yang ingin berdonasi, sangat berguna karena memudahkan user untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Lalu ada karena sangat mempermudah bagi masyarakat yang akan berdonasi. Lalu sistem web ini membantu masyarakat yang membutuhkan. Lalu ada berguna karena mempermudah. Dan terakhir berguna sekali untuk yang ingin berdonasi dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya adalah saran dan masukan yang kami peroleh dari para responden. Kemudian kami pilih beberapa saran untuk dijadikan bahan evaluasi untuk mockup yang kami buat agar lebih baik kembali. Di sini ada saran untuk tampilannya sudah baik namun terlalu polos sehingga menyebabkan kurang yakin dengan sistem websitenya. Kemudian ada mungkin di bagian laporan donasi bisa ditambahkan diterima oleh sekian agar user bisa lebih percaya. Selanjutnya ada sistem informasi. Teman berbagi ini sudah sangat baik dari segi kegunaan, namun dari segi tampilan mungkin bisa dibuat lebih kreatif agar lebih menarik, dan penambahan fitur lain seperti informasi, nama-nama panti asuhan, dokumentasi pemberian donasi, dan lokasi-lokasi bencana alam agar donatur lebih dapat percaya pada sistem informasi ini. Kemudian ada karena berkaitan dengan keuangan, sistem informasi ini harus dikuatkan di bidang keamanannya, menghindari orang yang tidak bertanggung jawab. Dan terakhir dari segi kegunaan, sistem informasi donasi ini menurut saya sudah baik, membantu para donasi mudah melakukan donasi. Namun saran saya untuk segi tampilan mungkin dapat ditingkatkan. Selanjutnya adalah analisa. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, banyak jawaban dari responden yang menjawab tampilan mockup yang kami sudah buat mudah untuk dipahami dan digunakan. Namun ada beberapa kekurangan seperti warna, navigasi, kurangnya beberapa informasi, dan beberapa kekurangan yang perlu ditambahkan. Tentu hal ini menjadi beberapa informasi yang sangat penting untuk mengembangkan tampilan mockup untuk tersebut agar para user lebih puas dan percaya terhadap sistem yang akan dikembangkan nantinya. Dan sekian, terima kasih dari kami kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.